duduknya Rasul, ada minumnya Rasul, ada makannya Rasul dan seterusnya. Biar dipelajari oleh anaknya. Pulang. Tapi dikasih trik, kalau kamu pulang itu kasih sesuatu. Maka Rasul nanya, ma aradti an tu'ti? Kamu mau ngasih apa anakmu? Kata Rasul, kamu janjiin apa pada anakmu tadi? Qala aradtu an u'tiyahu tamran. Ya wajar dulu kan di sini sendiri gitu kan. Ya. Oh ya Rasulullah, aku mau ngasih anakku sebiji kurma. Sebiji kurma. Ya maklum ya dulu ya Pak ya. Serba keturunan. Rata-rata anak-anak dulu itu hanya ditutupin apa? Ditutupin dengan kain seadanya. Anak-anak kecil dulu, saking miskin, bapak-bapaknya saja kadang punya pakaian yang nempel di badan toh, ibunya saja yang kadang punya pakaian yang nempel di badannya toh. Menunjukkan sebagian sahabat itu banyak yang punya pakaian itu cuma satu toh. Di saat ibu puyang mau pakai mana ngaji hari ini, ya kan? Bongkar-bongkar mana itu, bagus mana? Masya Allah banyak banget pakaiannya kan? Dulu sahabat punya pakaian satu toh, sampai ada sahabat datang, dia laporan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau darah haid kami itu mengenai pakaian kami, ya, itu kami harus bagaimana? Sedangkan pakaian kami hanya yang nempel di badan doang. Bagaimana caranya? Menunjukkan mereka miskin-miskin, ya. Mungkin ibu-ibu bilang kenapa sahabat yang segitu sekarang apalagi sekarang itu pakai badannya pakaian yang kayak gitu. Jadi mereka nanya, bagi apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kalian basuh cuci di tempat yang kena darah saja. Jadi nggak perlu basuh semua terus pakai lagi nanti masuk angin. Jadi apa? Ya, cuci di tempat yang kena darah saja. Terus pakai lagi, cuci. Saking miskinnya mereka dan sudah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab, antum kira lengan bajunya sampai ini pergelangan? Enggak, motas sampai sini. Umar bin Khattab khalifah yang memiliki 50 negara dikuasai. Ya, khalifah, pemimpin dunia, penguasa dunia, pakaiannya enggak sempurna sampai sini. Sampai-sampai Ibnu Umar ngasih potongan pakaiannya untuk bapaknya buat disambut jahit. Masya Allah. Terus Ibnu Umar mentang-mentang anaknya penguasa, gua mau ini Pak, gua mau itu. Begitu enggak? Ibnu Umar putus sandalnya, minta beliin. Pak, putus sandal ini, tolong dong, bawa Pak presiden, beliin dong sandal Pak yang baru. Begitu enggak? Suatu hari ada sahabat datang, masuk ke bertanya kepada Abdullah bin Umar. Ibnu Umar lagi apa didapetin? Lagi jahit sandalnya, subhanallah. Padahal anak presiden loh Pak, anak presiden. Lagi jahit sendal. Ini orang yang masuk ngomong apa? Halla alqaita ya hadhihi an-na'l wa tashtari na'lan jadidah. Ibnu Umar, tidakkah kau buang itu sendal jelek kemudian kamu beli lagi sendal yang baru? Langsung beliau marah-marah dibilang, "Na'li ya'ti bik." Sendal saya yang bikin kamu datang ke sini. Apa urusan Anda sama sendal saya? Maksudnya kamu mau menyampaikan apa? Kamu ada hajat apa? Sudah ngomong saja hajatnya apa? Ngurusin sendal, ngapain kamu? Ngurusin sendal saya, terserah gua. Itu menunjukkan mereka miskin-miskin yang masalah sendiri tadi. Rasulullah SAW itu kalau dalam perjalanan putus sandal beliau buang, nanti beli lagi enggak. Ya, kalau yang putus itu sendal kanan, maka sendal kiri beliau tek dulu, cetek begini. Menunjukkan yang pakai sendal sebelah, pakai sepatu sebelah itu setan. Nggak boleh ada main futsal pakai sepatu sebelah, main bola pakai sepatu sebelah, itu setan punya kerjaan. Ya, kerjaan setan bukan orang sih. Lain-lain masalah. Jadi apa? Dipeletet sendalnya beliau SAW, dipeletet begini. Kemudian apa? Sendal yang kanan dijahit dulu sambil jalan beliau SAW telanjang kaki. Nanti kalau sendal kanan udah jadi, dipakai, baru dipakai lagi begini. Kalau kita kan kadang-kadang pulang latihan, pokoknya gue lapar ini, seladuk mau kiri kayak duluan, mau kanan kayak seladuk aja. Padahal udah lama ngaji, sunnah pakai sendal aja kagak ngedong gitu. Atau udah ngedong tapi gak diambil amalin. Pakai sendal nggak sama tes. Pakai sendal nanti pulang kita kan. Antum pakai sendal yang mana dulu? Bisa amalin nggak? Ini masalah. Ngamalin bisa tuh. Istiqomah itu ngamalin. Gua lapar
Ustaz, panas Ustaz, mesti dikemar Ustaz. Jangan dikuat. Ya. Pakai sendal. Tangan pertama idza ta'al ahadukum falyajid al-yumna. Apabila salah satu dari kalian pakai sendal, pakai kanan dulu. Agar yang paling kanan pertama kali dipakaikan dan yang kanan terakhir dicabut. Jadi nanti kalau cabut sendal, mana dulu? Kiri dulu. Masya Allah, Islam ini luar biasa. Sendal aja diatur dalam pakai. Ya Allah, agama apa ini? Ya. Luar biasa Islam ini, luar biasa. Baik, kita kembali. Jemaah sekalian saya ceritakan Allah Jalla wa'ala. Sini nak, ibu mau kasih kamu. Rasul nanya, kamu mau kasih kamu apa? Aku mau kasih dia apa? 1 biji kurma ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lihat, menunjukkan tak boleh orang tua itu nontonin bohong sama anaknya. Harus jadi kudwah yang hasanah dalam hal kejujuran. Ya, latih anak kita supaya selalu berkata jujur. Karena sama halnya kalau kita latih, kita ajari anak kita supaya bohong, sama halnya kita sedang nyeret anak kita masuk neraka. Rela antum seret anak antum sendiri ke neraka? Hah? Mau? Enggak ada yang mau. Tapi kadang perbuatan mengatakan mau. Diajarin bohong anak-anaknya, dicontohkan kebohongan. Padahal Rasul bersabda, "Iya aku boleh." Jadi, awas kalian dari bohong ya. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya, bahwasanya orang baik dan kadhib baca diluju. Karena bohong itu nyeret orang kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ila nar. Dan sesungguhnya dosa nyeret orang ke dalam neraka. Jadi kita contohin bohong sama anak-anak kita sama halnya sedang nyeret mereka ke dalam neraka. Hati-hati jangan kita bermain-main masalah ini. Maka Rasulullah mengatakan, "Aman, innaki law lam tu'tihi syai'an kutibat 'alaiki kadhibah." Tahu enggak kamu wahai Muhammad? Perhatikan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak kamu wahai Muhammad, kalau kamu tadi manggil anakmu terus kamu enggak jadi kasih, kamu enggak jadi kasih sesuatu, kamu tahu enggak? Kamu akan dicatat sebagai pembohong. Sisi Allah dicatat sebagai pembohong. Ucapanmu itu dicatat sebagai sebuah kebohongan. Bayangkan. Menunjukkan sangat diwati-wati sekali bahwa jangan sampai kita pernah berbohong sama anak-anak kita. Bisa nggak Pak kira-kira kita jujur di hadapan anak kita selalu? Walaupun kita selamat, maksudnya anak kita percaya benar gitu loh. Kita hanya Allah dan kita saja yang tahu bahwa kita bohong. Kalau kita percaya benar, jangan. Nggak boleh dia masalah cintai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah mencontohkan kebohongan sekali lagi kepada anak-anak kita. Baik. Itu yang pertama, ya. Kemudian kita lihat juga dari segi yaitu qudwah hasanah, menjadi contoh yang baik. Orang tua hendaknya mempraktekkan kebaikan-kebaikan sehingga anaknya juga nanti ikut mempraktekkan. Contoh saja, trik Rasulullah dengan langsung qudwah yang hasanah supaya anak itu rajin sholat. Gimana caranya? Dalam hadis Ibnu Abbas. Ini yang kadang-kadang kita tidak perhatikan sehingga anak kita itu susah sekali disuruh ke sholat, diajar ke sholat. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak untuk kita sholat. Ya Rasul bersabda, "Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Suruh anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Sekarang anak-anak SMP, SMA, biarin kasihan tidur, ngantuk, cukup banget, biarin anaknya. Ya, dan dibangun lebih mulia ayam jago dibandingkan sebagai orang tua. Makanya kenapa Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih melarang kita untuk mencerca ayam jago yang berkokok di pagi yang teriak-teriak di pagi hari. Karena Rasulullah budi pakai yukidul shalah. Jangan kalian mencerca ayam jago yang teriak pagi-pagi itu, jangan, kata Rasulullah, karena sesungguhnya dia membangunkan orang sholat. Sebagian orang tua, masya Allah, anaknya udah SMA, sholat subuh udah bablas. Anaknya udah SMP, dibiarin enggak disuruh terus tadi bangunkan dan terus kalah sama ayam. Ini sentilan dari Rasulullah SAW buat kita sebagai orang tua yang punya anak sudah balik dan dewasa, itu kita lalaikan perkara sholatnya. Hati-hati dalam segala secerita. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kalau sudah umur 10 tahun masih ngeyel enggak mau sholat, Rasulullah SAW boleh kita untuk
mendidik. Karena kadang-kadang saking sayangnya orang tua itu nggak pernah disentuh anaknya sedikit pun walaupun anaknya itu bermaksiat. Ya kan? Ini tipe kasih sayang yang nggak benar, salah kaprah. Makanya orang Arab bilang minal hubbi ma qatal. Sebagian dari rasa cinta itu kadang-kadang mencelakakan. Ya kan? Merugikan. Saking cintanya sama anak, anaknya memaksiati hari saja. Alhamdulillah. Ada juga sekali seperti tadi. Sepertinya kedua rakaat sudah lumayan. Ya. Baik, tidak apa-apa. Ya. Saya ambil hadisnya. Yaitu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu apa menginap di rumah bibinya. Dia punya bibi namanya siapa? Maimunah. Maimunah ini siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menginap beliau kapan? Kalau Ibnu Abbas tahu bahwasanya Rasulullah SAW lagi di gilirannya Maimunah, maka beliau tidak pernah break, selalu apa? Selalu menginap di rumah bibinya. Ya tak? Selalu menginap di rumah bibinya. Buat apa? Ini aja. Bukan. Buat mempelajari seluruh belum Rasulullah SAW. Ibadahnya gimana, sholat malamnya gimana, wudhunya gimana, dan seterusnya. Makanya apa nih masalah cinta? Ibnu Abbas itu kalau Rasulullah di gilirannya apa? Di gilirannya Maimunah itu selalu apa? Selalu yang tadinya Rasulullah ya nyiapin sendiri air untuk berwudu di malam tahajud, maksudnya ketika mau tahajud. Ini kok kalau menginap di rumah Fadil, kalau di gilirannya Maimunah itu kok air sudah selalu ada gitu, sudah terisi bejana. Maka beliau nanya, ini siapa yang isi bejana? Biasanya belum terisi, sekarang sudah selalu terisi. Saya dapatkan sudah selalu terisi kalau mau sholat tahajud. Maka dikatakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ponakan itu ya Rasulullah yang selalu ngisikan untuk engkau. Jadi dia selalu nginap kalau engkau nginap di sini, dia selalu nginap di sini untuk mempelajari seluk-beluk Rasulullah SAW. Maka dalam hadis ini jangan salah dicintai. Ya, dalam hadis ini jangan salah dicintai karena Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW di malam hari itu apa? Ya, bangun untuk sholat tahajud. Fatawadda'a, maka beliau berwudu. Ya, berwudu dari air yang dari tirbal. Tirbal itu apa? Jenis kantong air dari kulit ya, yang digantung, yang biasanya untuk dipakai untuk dibuka langsung mancur untuk apa? Berwudu sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berwudu sallallahu alaihi wasallam, maka faqama ya falamma kana fi ya falamma thumma qama yusalli, maka beliau sallallahu berdiri untuk salat. Maka apa kata Ibnu Abbas? Faqumtu, maka saya juga berdiri fatawaddatu nahwa mimma tawadda. Maka saya juga berwudu seperti wudunya Rasulullah SAW. Dia lihat berani kan? Oh Rasulullah. Lihat anak kecil. Ibnu Abbas cerita ini masih bocah. Dia masih bocah, masih kecil. Dia lihat. Oh, dia mengatakan saya berwudu seperti wudunya Rasulullah. Berarti dia lihat tak wudunya Rasulullah? Dia lihat. Makanya baguslah, baiklah. Maksudnya antum kalau berwudu panggil anaknya. Nah, antum sudah tahu cara wudu yang sunnah misalnya. Ya. Antum sudah belajar kan cara wudu yang sunnah insyaallah ya. Ya. Wudu yang sunnah gimana? Ini mau wudu lagi sebentar lagi kita. Ini sikat dulu nih. Gimana wudu yang sunnah? Pertama, apa dulu? Rasulullah SAW punya kebiasaan ghuslul barajin. Apa barajin? Ini jarang saya lihat ikhwan kita untuk ghuslul barajin. Yaitu menggosok barajin. Barajin ini nih. Ini barajin namanya. Pernah tuh gosok-gosok. Ini kan ada lipatannya kan barajin ini dah. Tahu barajin kan? Nih. Ada lipatan-lipatan kulitnya toh. Itu barajin. Kita disunahkan untuk apa? Menggosok dia dikit. Gosok. Barajin. Biar bersih, masuk air, kotoran yang ada hilang kiri kanan. Kemudian kita kanan cuci kanan, kemudian kiri dan sampai bersih. Ya, apalagi subuh, karena kita nggak tahu di mana bermalam tadi malam tangan kita entah dijubur atau dipukul, kita nggak tahu. Gitu? Bahkan ada orang yang dulu menyangkal-lalaikan apa? Sunnah ini membasuh tangan sebelum berwudu, dia nggak basuh tangan dulu baru ketika bangun. Maka apa? Saya tahu kok di mana tangan saya semalam bermalam. Al-Imam Mustad'ani menceritakan pagi-pagi Allah balas dia tangan kirinya itu masuk ke dalam duburnya, sapi sikunya. Hadis ini menyepelekan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang macam-macam. Jangan ada yang mencerca dan menimang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang sudah dicintai? Itu yang pertama. Setelah itu apa? Bergumur. Caranya, makanya perlu
praktek wudhu yang sunnah ya. Ya, ambil air, ya, sunnahnya yang bagus begini nih. Ambil air pakai tangan kanan, kemudian apa? Sebagian untuk berkumur, dan berkumur jangan cuma nggak benar. Berkumur itu buang. Paham antum? Itu berkumur yang benar. Ya. Itu berkumur yang benar. Ya. Atau kalau antum punya siwak, apa? Sambil kumur sambil apa? Di saat berkumur itu antum siwak dulu karena ada sunnah. Ketika berwudu dan ketika apa? Mau sholat, bersiwak gitu kan. Ya. Kemudian apa? Antum apa? Ini singkat saja, ini penting soalnya kita terlagi mau ritual wudu juga nih. Ya, jadi apa? Antum masukkan air sebagian dari satu ngambil air ini, antum masukkan sebagian, ya. Kemudian apa? Sisakan sebagian. Kalau antum kemudian apa? Baru antum masukkan sebagian yang sisa di dalam ke hidung antum. Baru antum buang pakai tangan kiri. Antum lakukan itu 3 kali. Ya. Baru setelah itu kita apa? Gosok wajah. Ingat, gosok wajah. Jangan sampai antum kadang-kadang ada bagian yang uang kita itu cuma apa? Membasuh di sini aja, di depan apa ini? Cuma di bagian sini saja. Ingat antara apa nih? Antum lihat nggak ini? Ini masuk wajah ini. Ini masuk wajah. Jadi antum harus apa? Harus basuh ini di antara pangkal dan telinga itu. Basuh sampai ujung daun kita di sini. Ya. Bersih. Dan Rasulullah SAW selalu apa? Menggosok lipatan-lipatan mata beliau setiap kali basuhan. Ini kadang-kadang jarang kita praktekkan. Itu saja. Ini kan ada lipat-lipatannya di mata kita. Rasulullah SAW selalu apa? Gas terus. Itu dia mas beliau ceritanya. 3 kali berwudu dan tidak dibenarkan berwudu. Atau apa? Ya, ambil air kemudian dia tadah lagi air bekas ini. Udah dia begini enggak boleh. Berarti menggunakan air yang sudah mustakmal tadi dipakai lagi dan seterusnya. Ya udah sekali basuhan udah jatuh semua, ambil lagi yang baru dan seterusnya. Setelah itu apa? Kita basuh tangan kita yang kanan. Ingat bukan mulai dari sikunya, dari sini ujung dulu. Ya, basuh apa dari ujung yang kanan dulu, ya 3 kali. Ya kemudian baru yang kiri juga dari ujungnya mulai, jangan dari sikunya dan seterusnya. Ya, baru setelah itu kita apa? Ambil air yang baru, kemudian kita usap rambut kita. Ini lihat yang masih istiqomah plok karena takut sisirannya rusak. Ya, ini tinggalkan itu. Ya, yang sunnah, ya dalam hadis Ahmad Rasulullah apa? Mengusap semua dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Atau pendapat yang lain dari belakang mulai ke depan, balik lagi ke belakang. Atau yang paling ribet dari ubun-ubun ke depan, balik ke belakang, balik lagi ke depan. Tapi yang paling sering dari Rasulullah adalah dari jidat, dari depan, belakang, balik lagi ke depan. Enggak ada riwayat bilang Rasulullah klik 3 helai doang. Itu malas itu namanya. Ada itu coba sekali ceritanya. Setelah itu kalau masih ada tersisa air, boleh kita langsung apa? Ya, masukkan telunjuk kita ke telinga kita, gosok-gosok dia, maka jempol beraksi di luar. Ya, seperti ini. Ya, beraksi di luar. Baru kita basuh kaki. Dan sunnah yang biasa yang ditinggalkan basuh kaki itu apa? Menyela-nyela dari jemari kaki. Dan prakteknya salah dari jemari kaki mereka itu pakai telunjuk, pakai jari yang paling kecil, itu apa? Pakai kelingking. Karena kalau pakai jempol susah kan, sempit soalnya dan seterusnya. Kelingking mereka pakai biasanya. Baru setelah itu kita berdoa. Membaca syahadat dan syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Maka kalau kita ucapkan itu kata Rasulullah, dibukakan pintu surga yang 8, suruh masuk dari yang mana saja. Mau enggak? Enak banget ya. Itu kalau wudunya sempurna. Kalau wudunya seonone ya gimana ya? Gitu. Kita lanjut, bukan wudu pembahasan kita, bukan fikih. Jadi maka apa? Ibnu Abbas ketika melihat Rasul berwudu seperti itu, dia praktek langsung. Oh iya, tadi kan kita bahas ini hadis ini, makanya apa? Kita bahas dulu ya. Dia praktek, begitu ya caranya. Dia lihat dan suruh anak kita ketika kita mewudu, nak sini. Lihat bapak wudu ya, praktikan yang baik. Lihat wudu bapak begini nih. Ya. Contohkan wudu yang benar pada anak-anaknya. Karena anak-anak kan wudunya
Kan rata-rata gitu. Kaki juga ya share seenaknya saja gitu kan. Yang penting itu kan anak-anak, panggil anak kita ke sini. Dia bapak dulu. Nanti ikutin bapak ya, praktek kita dulu. Nanti bapak tuntut. Harus seperti itu diajari. Mana aja bapaknya nak ngajarin anaknya dulu. Itu jemaah sekalian saya cintai karena Allah Jalla. Jadi Ibnu Abbas ya langsung belajar wudu dengan praktek dari Rasulullah. Jadi langsung Rasulullah jadi qudwah betul. Praktekin langsung, maka dia ikut begitu ya. Itu jemaah sekalian saya cintai. Setelah itu, tsumma jitu faqumtu am yasari. Maka aku datang. Ya, aku datang dan aku berdiri di samping kiri beliau. Rasulullah SAW berdiri di sini, Ibnu Abbas berdiri di kiri. Ini berarti berdua ya? Berdua toh? Kalau soal berdua imam posisinya di mana? Imam posisinya di mana kalau soal berdua? Dari bilang kanan di kiri. Imam di mana? Di kiri. Ya. Jadi makmum yang satu orang di sini. Ini kiblat kan sini toh? Berarti di sini dia. Mundur dikit seperti mazhab Syafi'i atau salat sejajar sebagaimana hadis Ibnu Abbas ini. Sejajar, dempet. Ya. Dempet sejajar. Ya, jadi jangan main akal-akalan di sini. Kita main hadis-hadisan bukan main akal-akalan. Jadi sejajar beliau. Kenapa Ibnu Abbas berdirinya di sini? Maka Ibnu Abbas punya ujung rambut yang agak panjang, gondrong. Itu apa? Ditarik sama Rasul ujung rambutnya. Melemosin kemana? Ke kanan. Dia kasih isyarat, ditarik ujung rambutnya pindah ke kanan. Datang lagi, ya seorang sahabat ikut di mana? Di samping kiri. Maka Rasul dorong dua-duanya ke belakang. Karena jamaahnya sudah ada dua. Itu jangan sekali cintai karena Allah SWT. Jadi ini metode praktik yang langsung Rasulullah SAW ya contohkan. Jadi ini menunjukkan kalau antum malam-malam tahajud, ya, sholat malam dan kebetulan anak antum mungkin bangun atau apa dan setelah antum ya berisik wudu atau apa dan anak antum bangun, bapak ngapain sih dan setelah sholat maka apa bisa jadi aku mau ikut apa dan masya Allah enak banget ya. Anda nggak bisa bayangkan kalau anak kita seperti itu. Bapaknya bisik-bisik bangun sholat. Bahkan kan ada sunnah kita dalam sholat duha tahajud itu ngangkat suara tau. Sebagaimana Rasulullah perintahkan ketika Abu Bakar suaranya kecil sekali sholat tahajudnya, Umar teriak-teriak biar bangun tetangga yang lain juga gitu kan. Maka Rasul panggil dua-duanya, Abu Bakar angkat suaramu dikit, Umar turunin suaranya sedikit, sedang-sedang. Ya. Nah antum lagi sholat tahajud angkat suara gitu, sekitar ya seukuran yang antum dengar ya ada seruangan gitu kan. Maka apa? Bisa jadi anak antum bangun, bapak lagi ngapain sih? Lagi sholat. Aku ikut dong pak sholat. Masya Allah. Antum mungkin bisa nangis kalau ada anak antum kayak gitu, antum bisa nangis mungkin. Kok bisa kamu sholat bangun gitu? Ya. Tanpa diminta, tanpa dipaksa-paksa ubah terus. Padahal belum balik di sana. Masya Allah subhanallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita yang selalu semua soleh. Allahumma amin. Baik, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa yang hendak kita dengan metode yaitu yaitu praktek. Lihat, Rasulullah SAW karena selalu pakai siwak, putri beliau sallallahu alaihi wasallam Fatimah yang akan menjadi pemimpin ibu-ibu nanti di surga. Pemimpin ibu-ibu di surga siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Karena sering melihat bapaknya pakai siwak. Rasulullah SAW sudah pakai siwak, ya, dan beliau SAW kalau bersiwak, ya, datar juga, horizontal vertikal gitu kan, ya, ininya, siwaknya Rasulullah SAW. Nah, Fatimah radhiyallahu anha ini menunjukkan bahwasanya karena dulu nggak ada pasta ya, maka kaum wanita juga pakai siwak. Rasulullah SAW sering dilihat dari Fatimah pakai siwak, maka Fatimah juga sampai kawin pun, sampai udah nikah sama Ali bin Abi Thalib pun pakai siwak, mencontoh sunnah bapaknya sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu hari, masya Allah ya, suatu hari ini saking bergemburunya suami-suami salaf dulu. Ya, kadang-kadang zaman sekarang suami kurang punya rasa cemburu gitu akan istrinya gitu. Dulu Ali bin Abi Thalib, mohon maaf, ketika dia lihat istrinya kalau lagi gerak pakai siwak, langsung dia pandang istrinya. Enak banget siwaknya.
masuk gerak kiri kanan bebas gitu, perasaan aku gak sebebas gitu kalau jadi istri itu katanya. Dia pandang aja tanda budi, ibaratnya istrinya Fatimah susah susu. Ya Fatimah setiap hari lihat bapaknya siwak, ya pasti dia paham bagaimana bapaknya siwak gitu kan. Masuk bebas gitu. Maka itu perasaan aku kalau nyium dia tuh gak sebebas itu ya. Dalam artian bahasa vulgarnya lidah itu gak sebebas itu gitu loh. Kata Ali bin Abi Thalib. Langsung dia teriak, bilang apa? Wahai siwak, kata dia. Wahai ranting pohon arok, kan siwak itu dari ranting pohon arok kan. Wahai ranting pohon arok, agar kau tahu ya, saya kalau peperangan manapun duel gak pernah kalah katanya. Paham? Kan kalau perang duel dulu dong. Musuh maju satu orang dari Islam juga maju. Duel dulu kan. Gak pernah kalah Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya Zulfikar, maksudnya yang memiliki dua mata gitu kan. Gak pernah kalah. Langsung dia bilang, hei ranting pohon arok kata dia. Ya, agar kamu tahu ya, bahwasanya saya setiap kali berperangan dan duel saya gak pernah kalah. Tapi saya mau gak mau harus mengakui kekalahan saya sekarang di hadapan kamu. Kamu bebas gerak masuk ke mulut istri saya tidak bebas kayak itu juga katanya. Wallahi wahai pohon arok, wahai ranting pohon arok, kalau engkau seorang pendekar, engkau bisa main pedang, aku janji akan kalahkan kamu katanya. Tapi saya harus ngaku sekarang saya harus kalah gitu. Kamu bebas masuk gerak saya malah ya tidak sebebas itu. Intinya dari sini kita lihat bahwasanya bagaimana kok Aisyah Fatimah radhiyallahu taala kok bisa seelok itu bersiwak sehingga bikin suaminya cemburu dan seterusnya gitu kan. Bagaimana bisa seperti itu kalau bukan karena dipraktekkan oleh bapaknya sallallahu alaihi wasallam, cara-cara bersiwak yang bagus dan seterusnya sebagainya. Hanya jamaah sekalian saya cintai, dari sini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya kita yaitu qudwah yang hasanah. 5 menit aja. Masih banyak, belum selesai. Masih tebal kan? Mudah-mudahan nanti dilanjutkan lagi insyaallah ya di lain kesempatan. Ya, dan mudah-mudahan saya datang kalau ada sudah sarapan sehingga semangat gitu kan. Kalau tadi kalau semangat. Mau langsung mau tanya jawab atau gimana? Silakan. Oh ya. Apa katanya ini? Melindungi, oh iya. Tulisannya pakai koma-koma. Bagaimana kita melindungi anak ketika sudah lahir dari gangguan setan? Karena mungkin ketika orang tuanya melakukan jangan terlalu bahasanya ya, ketika melakukan percampuran biasanya bahasanya hanya membaca basmalah. Saking rasa rusuknya ya, kalau kita baca doa lupa kata dia ya, ada dua punya sifat lupa bagi anaknya dan cucunya gitu kan, lupa atau belum tahu yang salah ya, belum tahu doa bercampur syukur. Inilah kadang-kadang kita lebih banyak 5 menit itu banyak apa namanya. Inilah masalahnya kalau kita jauh dari ilmu ya. Masalah Islam begitu sempurna mengajarkan hatta zakat. Saat pertama kali atau setiap kali orang mau mencampur istrinya, Islam mengajarkan cara-caranya subhanallah. Ya, sunnah-sunnahnya. Ada sunnah-sunnahnya, terutama yang pengantin baru. Ya, sunnah-sunnah yang baik ditinggalkan itu adalah apa? Dia seorang suami dianjurkan untuk minta susu, kemudian nanti dibikinkan susu, kemudian apa? Diberikan susu itu kepada istrinya dan diminum oleh istrinya sebagaimana Rasulullah lakukan. Kemudian diberikanlah imunisasi maknawi dalam artian apa? Doa, dipegang di ubun-ubunnya, kemudian didoakan, gitu kan? Ya. Dan istri juga kalau digituin, emang kok kesurupan apa bang? Gitu kan dibacain yang gitu kayak orang dulu dia. Enggak, ini imunisasi Islami bilang saja. Ya. Jadi dibacain doa. Apa di antara doanya adalah apa?
ya Allahumma ja'al ya khairaha, Allahumma rzuqni khairaha ya wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya, ini kalau pengantin baru. Kemudian setiap entah pengantin baru atau enggak pengantin baru yang sudah lecak terserah, setiap kita mau bercampur sama istri, kita disunahkan untuk apa? Berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan dan hindarkan kami dalam ya ibadah ini. Kan itu ibadah kan ya? Hindarkan kami dalam ibadah ini dari apa? Syaitan. Wa jannibish syaitan ma razaqtana. Dan kalau seandainya dari ibadah ini percampuran ini nanti ada rezeki anak, jauhkanlah dari syaitan. Ya. Nah, ini masalahnya bagaimana kita melindungi anak kita ketika sudah lahir dari gangguan setan. Apakah harus apa? Ngambil itu sejenis apa itu yang kayak kunyit itu? Ada kan di sebagian daerah begitu. Ada sejenis lengkuas atau apa ya? Dipotong-potong, ditusuk pakai benang, kemudian diikat di mana? Di pinggangnya bayi, biar selamat dari aib, selamat dari gangguan dan seterusnya. Ini semua adalah syirik. Ini adalah syirkul asghar. Ini adalah syirik kecil. Ta'liqul khuyut, yaitu mengikat benang atau gelang dan seterusnya yang diyakini bisa menolak bala. Ini semuanya syirik. Ya. Maka ibu yang Allah Subhanahu wa taala atau bapak yang Subhanahu wa taala yang bertanya, agar kita ketahui bahwasanya apa? Setiap bayi yang lahir memang nggak bisa secara totalitas kita apa? Maksudnya kita jaga secara totalitas untuk tidak disentuh sama syaitan. Karena Rasulullah SAW sudah ceritakan sendiri dalam hadis Bukhari bahwasanya apa? Ma min yawmin mauludin yuladu illa syaitan yamussuh. Bahwasanya tidak ada satu anak pun yang terlahir kecuali dia disentuh oleh syaitan. Ya. Pasti itu. Kecuali dia tersentuh oleh syaitan, atau bisa kita artikan dicengkeram oleh syaitan. Fa yastahillu sariqan, suaranya sudah habis ya. Ya, fa yastahillu sariqan, maka anak itu teriak nangis. Min masjid, karena disentuh oleh syaitan. Ya, illa Maryam wa ibnaha, kecuali siapa? Kecuali Maryam dan putranya. Jadi yang tidak disentuh ketika lahir, ini kalau yang dimaksud pas lahir, begitu keluar dari perut ibu, maka semua anak pasti disentuh oleh syaitan. Makanya anak kita nangis karena disentuh oleh syaitan. Yang tidak nangis itu siapa? Maryam dan putranya, yaitu siapa? Isa alaihissalam. Itu yang tidak menangis. Ya, selainnya menangis. Nah, ada pun setelah dia lahir, setelah berumur berapa, bisa sehari, 2 hari, 3 hari, kita ingin ya supaya anak kita terhindar dari dari penyakit atau dari gangguan atau gangguan setan dan seterusnya. Maka di antara trik-triknya adalah apa? Kalau bisa kita sebagai ibunya atau bapaknya senantiasa berusaha untuk mengamalkan doa-doa, terutama doa zikir pagi dan petang. Dan setiap tergerak-gerik kita kalau bisa sesuatu selalu diiringi dengan zikir dan doa. Kita mau makan, kita mau apa, ya selalu dengan doa. Atau ibu-ibu mau makan misalnya, baca doanya, ya supaya makanan yang masuk juga ya yang diiringi dengan doa itu nanti baik untuk ASI anak-anaknya dan seterusnya. Ya, jadi kemudian juga kita mohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan anak kita tersebut dari penyakit ain atau dari gangguan dan seterusnya. Ini yang bisa kita lakukan dengan cara kita ya berdoa dan seperti ini. Nah, ada buat mereka yang lupa berdoa ketika bercampur dengan istrinya sebagaimana dalam pertanyaan di sini, maka ya tidak ada masalah bagi dia karena kita tidak di-aib gara-gara sesuatu yang kita lupa. Ala kulli hal, kita disunahkan ketika bercampur itu untuk membaca basmalah, kemudian membaca doa yang saya contohkan tadi. Itu yang bisa dilakukan. Adapun ketika setelah anak tadi sudah saya sampaikan, ketika anak sudah lahir maka kita bisa membacakan ta'awudzat, entah membaca qul huwallah, entah membaca qul a'udzu birabbil falaq, entah membaca qul a'udzu birabbin nas, mu'awwidzatain, agar anak kita itu terlindung dari gangguan setan atau dari penyakit ain dan seterusnya. Itu Allah Taala yang bisa dilakukan.
Habis kan? Habis itu satu lagi. Satu lagi. Sudah. Ini pertanyaan terakhir ya masalah itu. Nanya. Waktu itu kan sudah ya. Ya disimpan saja. Siapa tahu nanti ada kejadian lagi. Jika orang tua sudah mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya, masya Allah ini ahsan. Ya, dan melarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Taala. Dan ini juga dilihat sudah sejauh mana orang tua memerintahkan dan mengajarkan yang baik dan mencegah anaknya dari buruk. Ini dilihat juga sudah sejauh mana usaha kita. Sudah maksimal atau belum? Ya, kalau memang sudah maksimal, ya, bila suatu saat anak melakukan kesalahan, kata dia di sini, apakah akan tercatat sebagai kesalahan orang tua juga? Tidak. Ya, kalau memang dia sudah berusaha terus menasihati anaknya, maka kalau seandainya apa yang dia nasihatkan itu tidak dipraktekkan dan tidak diindahkan oleh anaknya, maksudnya diabaikan oleh anaknya, maka apa? Di waktu tersebut berlaku kepada bapak ini sabda Rasulullah, "Faqad adaita allazi 'alaik." Sudah kewajiban engkau sudah kau tunaikan. Kewajiban sudah engkau tunaikan. Karena kita juga enggak memiliki hati anak kita. Tidak menguasai hati anak kita. Siapa? Nuh alaihissalam tidak menguasai hati, tidak memiliki hati anaknya. Anaknya mati di atas kekafiran. Maka antum ketika melihat anak antum seperti ini, cobalah ambil ibrah dari perjalanan Nuh alaihissalam, di mana anaknya apakah mau beriman? Apakah Nuh alaihissalam tercatat berdosa gara-gara anaknya tidak beriman? Ya tidak. Dia sudah berusaha, kemudian apa? Ya, anaknya tetap di atas kekufuran, maka dia tidak tercatat dalam catatan amalnya sebagai sebuah kesalahan atau dosa bagi orang tuanya. Itu juga kita. Kalau kita sudah berusaha menasihati, dan memerintahkan kebaikan, tapi dia tetap ngeyel, tidak melakukannya atau membangkang dan seterusnya, bahkan melawan, maka di saat tersebut jemaah sekalian saya cintai, kita telah menaikkan kewajiban kita, dan kita tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau seandainya anak kita melakukan kesalahan tersebut. Mohon maaf atas kecetekan dan kekurangan ilmu saya, dan kalau terkecewa dengan kajian ini tidak berbobot, saya mohon maaf. Dan tutup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.